Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Orang itu menyamarkan suaranya, tapi dia adalah praktisi di ranah permunian jiwa tingkat 6. Aku akan mencari tahu siapa kau dan membunuhmu. Suara lemah itu bergema di jantung Tan Yun yang berdetak lambat. Dia tidak pernah berpikir bahwa musuhnya akan dengan berani datang ke pagoda dan menyerang dirinya. Sungguh beruntung, beruntungnya, aku tidak mati. Segera, Tan Yun sangat tersentuh di matanya, dan air mata berbinar di matanya. Karena tadi malam, Shen Qingfeng dan para murid Taman Obat menangis, dia sebenarnya mendengar mereka. Tapi untuk sementara demi menyingkirkan rencana pembunuhan musuh-musuhnya yang tidak ingin memberi dirinya kesempatan untuk tumbuh dewasa, maka Tan Yun memilih berpura-pura mati tadi malam, sehingga Tan Yun menghentikan jantungnya agar tidak berdetak dan masuk ke kondisi mati suri. Pada saat yang sama, dia tidak ragu untuk menunjukkan keterampilan rahasianya, menahan rasa sakit dari robekan jiwa, dan memotong seutas jiwa yang terkandung dalam token identitas. Sekarang token identitas telah dihancurkan, dan lampu kehidupan yang dipasang di Shen Qingfeng telah padam. Faktanya, tadi malam, ketika Tan Yun mengendarai perahu roh untuk jatuh di Gunung Changlingxian, dia akhirnya membuat taktik semacam ini. Dan membiarkan semua orang mengira bahwa dia sudah mati. Biarkan semua musuh tahu bahwa dia tidak ada lagi di dunia ini. Hanya dengan cara ini dia dapat berkultivasi dan memelihara dirinya tetap hidup di masa depan. Semua musuhku pasti tertawa terbahak-bahak, gumam Tan Yun. Tapi tidak akan lama bagi kalian untuk tertawa, ucap Tan Yun. Suara lemah Tan Yun tertawa. Ketawanya dingin. Tawa itu penuh dengan niat membunuh tanpa akhir. Aku sangat lelah. Aku akhirnya bisa beristirahat dengan tenang untuk jangka waktu tertentu. Tan Yun dengan lembut menutup matanya. Di peti mati yang gelap, samar-samar terlihat bahwa dia hampir tertinggal kerangka. Dengan kecepatan pemulihan 10 kali lipat, daging dan darah bertumbuh dengan cepat dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Pada saat yang sama, di Gunung Peri Es, Shen Qingqiu dan Shen Wende tampak sedih di luar aula Bingqing, menunggu Shen Subing. Setengah jam kemudian, Shen Subing yang terlihat tersenyum seperti bunga, di atas pedang terbangnya dan akhirnya mendarat di aula. Dia sangat senang dan berkata, Qingfeng dan Wende, aku beritahu kalian kabar baik. Setelah Kepala Tang mengambil pil reinkarnasi yang disempurnakan oleh guruku, dia sudah sadarkan diri sekarang. Kepala Tang juga mengatakan bahwa aku bisa menjadi penatua dari divisi pil gerbang abadi sekarang. Tetapi 3 kompetisi keterampilan pil antar sekte kuno 2 tahun lagi sangat penting. Dia berkata bahwa dia akan lega jika dia memintaku untuk memimpin para murid dari divisi pil gerbang dalam untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Ucap Shen Subing dengan sumringah. Shen Subing sangat gembira. Dia juga mengatakan bahwa jika aku bisa melakukan prestasi lagi, aku akan menjadi tetua yang berjasa di gerbang abadi. Aku sangat menantikannya. Shen Subing berkata, tiba-tiba memikirkan nasihat tuannya, dia memandang Shen Qingfeng dan bertanya, "Oh, ngomong-ngomong, aku memintamu untuk mengatur tempat latihan yang bagus untuk Tan Yun. Apakah kau sudah melakukannya?" tanya Shen Subing. Mendengar perkataan itu, mata Shen Qingfeng memerah dengan cepat, dan setetes air mata jatuh di pipi tua yang penuh dengan selokan. "Nona, gunung itu sudah disiapkan untuk Tan Yun, tapi Tan Yun mengalami musibah." Shen Wende, di samping Shen Qingfeng, menghela nafas dan memejamkan mata, air mata menetes. Shen Subing menatap kedua pria itu dan berdecak di dalam hatinya. Senyum di wajahnya tiba-tiba memudar. Apa yang terjadi padanya? Jika dia terluka, beri dia obat terbaik. Jika dia cacat, aku secara pribadi yang akan membawanya ke gerbang abadi, bahkan gerbang suci, ucap Shen Subing. "Nona," Shen Wende berkata dengan suara gemetar, "Tan Yun sudah meninggal. Dia dibunuh pagi ini," ucap Shen Wende. "Apa yang kau bicarakan?" Tinju harum Shen Subing tiba-tiba mengepal, dan amarah membara dari dadanya. "Katakan ulang dengan jelas." "Nona, Tan Yun sudah mati," ucap Shen Qingfeng menangis. Tubuh halus Shen Subing bergetar, mengacungkan jarinya, menunjuk ke Shen Qingfeng dan berkata dengan dingin, "Dia menciptakan sejarah bagi divisi pil kita. Wende menginginkan murid seperti itu.
tetapi aku menyerahkannya kepadamu. Bagaimana cara kau menjaga muridmu? Katakan padaku, teriak Sen Subing histeris. Sen Qingfeng berlutut di tanah dan menangis. Nona, ini semua salahku. Mengetahui bahwa banyak orang ingin membunuhnya, aku tidak diam-diam melindunginya. Tolong hukumlah aku, ucap Sen Qingfeng. Sen Wende berlutut, Nona, Qingfeng juga sangat sedih atas kematian Tan Yun. Tolong jangan salahkan dia lagi, ucap Sen Wende. Hahaha, hahaha. Sen Subing tiba-tiba tersenyum dengan dingin. Divisi pil kita benar-benar lelucon. Hahaha, sejak leluhur mendirikan sekte selama 50.000 tahun lalu, tidak mudah bagi Gerbang Dalam untuk memiliki murid seperti Tan Yun, tapi dia dengan cepat meninggal. Jika ini bukan lelucon lalu apa? Sen Subing menghela nafas lega, jelaskanlah. Bagaimana dia mati, ucap Sen Subing. Sen Wende berkata dengan jujur, lapor Nona, aku menyelidiki sepanjang malam. Kemarin, Tan Yun berada di pagoda ruang waktu nomor 678 di arena seni bela diri. Tapi ternyata seseorang menerobos memasuki pagoda untuk membunuh Tan Yun. Kekuatannya menghancurkan pagoda ruang waktu. Tan Yun seharusnya terpengaruh ketika pagoda itu meledak. Dia kehilangan nyawanya ketika dia melarikan diri kembali ke Gunung Changlingxian. Orang yang membunuh Tan Yun, saat dia menghancurkan pagoda ruang waktu, kekuatannya setidaknya ada di ranah pemurnian jiwa tingkat 4. Bawahan ini menyimpulkan bahwa bukan Penatua dan Diaken Divisi Pil kita yang melakukannya, atau Qiu Yongming, Penatua penegak hukum dari Gerbang Dalam, atau dua Penatua Divisi Jiwa Binatang atau Kepala Divisi Jiwa Suci yang menyerang Tan Yun. Selain itu, arena seni bela diri yang besar hampir hancur. Sekarang seluruh murid Divisi Pil panik. Pembunuh yang membunuh Tan Yun adalah aib terbesar bagi Divisi Pilku, teriak Sen Subing. Mendengar perkataannya, kemarahan Sen Subing bisa dibayangkan. Muridnya dikejar dan dibunuh di ruang pelatihannya sendiri. Kalian harus tahu bahwa tempat latihan seni bela diri raksasa adalah bagian terdalam dari Divisi Pil. Itu selalu disebut tempat teraman bagi murid Divisi Pil. Memalukan, ini adalah aib terbesar bagiku. Tubuh halus Sen Subing sering bergetar, dan matanya yang indah menyala-nyala karena marah. Jika pembunuhnya tidak dapat ditemukan sepanjang hari, aku Sen Subing tidak akan meninggalkan Gerbang Dalam sepanjang hari. Tangan giok Sen Subing tiba-tiba terdorong ke arah langit. Tiba-tiba, kolom cahaya spiritual naik ribuan kaki ke langit. Ketika itu kosong, itu berubah menjadi jam 100 kaki. Segera, 9 lonceng berbunyi satu demi satu di lonceng roh instrumen. Itu seperti 9 gelombang tak terlihat, dan membanjiri seluruh daerah Divisi Pil sejauh 80.000 mil pada saat ini. Di Gunung Abadi dengan aura padat, semua murid terbang menuju lapangan seni bela diri yang besar. Seperti yang diketahui semua orang, jika 9 bel berbunyi, yang berarti bahwa kepala divisi akan memanggil semua tetua dan murid Divisi Pil di arena seni bela diri. Atau, itu pertandaan bahwa Divisi Pil dalam keadaan darurat, apapun yang sedang dikerjakan harus segera datang ke lapangan. 9 suara bel belum terdengar selama hampir 1000 tahun. Pada saat ini, beberapa orang tahu bahwa itu mungkin terkait dengan Tan Yun, dan kebanyakan orang yang lain masih bingung. Pada saat yang sama, Gua Pangdao Xianshan. Pagi ini, Pang Xiyuan, yang mematahkan 6 tulang rusuk dan kehilangan lengan kirinya, kembali ke gua dan Lu Wu segera menyembuhkannya. Saat ini, di dalam gua, ada mayat seorang murid. Lengan kiri dan ibu jari kanan mayat itu sudah tidak ada lagi. Karena Lu Wu telah membunuh murid Pang Xiyuan, dan menggunakan lengan kiri dan ibu jarinya untuk disambungkan ke Pang Xiyuan. Keduanya telah bekerja sama, dan cara yang mereka gunakan sangat kejam. Praktik kejam ini dapat digambarkan sebagai tindakan yang tidak masuk akal dan gila. Tentu saja, Pang Xiyuan juga berpikir untuk memotong kaki tangan mayat lagi dan menghubungkannya dengan muridnya sendiri, Sun Anbei. Namun, mengingat selama arena seni bela diri raksasa, Tan Yun menghancurkan kaki Sun Abe di depan semua orang, jika dia menghubungkan kaki Sun Abe dengan mayat pada saat ini, harus diketahui bahwa kaki Sun Abe terputus di hadapan banyak orang. Pang Xiyuan tidak mau melakukan itu pada Sun Abe karena takut mengungkapkan kemarahan kebanyakan orang. Saudara Lu, apa menurutmu itu panggilan dari kepala divisi, ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun terluka dan dia mengumpulkan semua orang di arena bela diri raksasa? Tanya Pang Xiyuan ketakutan. Pada saat ini,
Kedua orang ini tidak tahu berita kematian Tan Yun. Yah, seharusnya memang untuk ini. Wajah Luwu muram dan berkata dengan sedih, "Saudara Pang, ini bukan untukmu. Bagaimana kau bisa membuat suara yang begitu besar ketika kau membunuh Tan Yun? Sekarang sudah bagus, ini akan mengejutkan si jalang Sen Subing." Luwu mengangkat alisnya dan mengerutkan keningnya. Ketika orang-orang dengan mata jernih melihatnya, mereka tahu itu adalah orang kuat di alam pemurnian jiwa yang menyebabkan kerusakan pada arena seni bela diri yang besar. Ucap Luwu. Mendengar perkataan itu, Pang Siyuan linglung. "Kakak Lu, aku tidak bisa pergi seperti ini. Jika seseorang melihat saya terluka, mereka akan menyelidikiku. Pada saat itu, aku khawatir kau juga akan terlibat." Ucap Pang Siyuan. Luwu berkata dengan suara yang dalam, "Baiklah, aku akan pergi ke arena seni bela diri. Jika Sen Subing bertanya tentang kau, saya akan mencoba membantu kau menghadapinya. Kalau ada apa-apa, kau bersembunyi dulu." "Yah, baiklah, terima kasih, Saudara Lu," jawab Pang Siyuan. 5 jam kemudian, pada saat ini, di arena seni bela diri yang hancur, lebih dari 60.000 murid tiba, berlutut di tanah satu persatu, melihat ke atas pagoda ruang waktu master terbaik. Sen Subing bertubuh ramping dan penuh dengan niat membunuh. Di depan para murid, selain Pang Siyuan, 10 penatua lainnya dan 80 dia akan berdiri, menatap Sen Subing dengan hormat. Nafas berat menyelimuti hati orang-orang. Arena seni bela diri itu sunyi dan mengerikan, hanya deru angin gunung. Sen Subing sedingin es. Dia menatap para tetua di depan para murid dan berkata dengan dingin, "Di mana penatua ketiga?" ucap Sen Subing. Luwu mengambil langkah ke depan, lapor ketua. "Penatua ketiga pergi ke divisi pil gerbang abadi untuk melihat putranya Pang Tong." Ucap Luwu. Penatua ke-12, penatua ketiga tidak pergi lebih awal atau terlambat. "Kapan penatua ketiga pergi?" Sen Wende mendengus dingin. Sen Wende curiga bahwa Luwu atau Pang Siyuan membunuh Tan Yun, karena dia menyelidikinya dengan Sen King Feng semalaman. Baru kemarin, Tan Yun menghapus Sun Abe dan mempermalukan Pang Siyuan. Tentu saja, Sen Wende juga memberitahu Sen Subing tentang hal itu. Sen Subing pertama kali mencurigai Luwu dan Pang Siyuan. "Penatua ke-6, bahkan ketua Subing belum berbicara tapi kau sudah berbicara lebih dulu," Luwu berkata sambil tersenyum. "Apakah penatua ke-6 ingin merebut terlihat menonjol di depan semua orang? Jika tidak, apa maksudmu menanyaiku?" ucap Luwu. Kata-kata Luwu membuat Sen Wende memerah. "Kamu," begitu Sen Wende membuka mulutnya, dia dipotong oleh Sen Subing. "Wende, jangan menyela pertanyaanku, baik ketua." Sen Wende berkata dengan hormat. Di depan orang banyak, dia secara alami tidak memanggilnya Nona. "Penatua ke-12, bagaimana kau tahu bahwa tetua ketiga pergi ke gerbang abadi?" ucap Sen Subing berkata dengan sungguh-sungguh, "Kapan dia pergi ke gerbang abadi?" Gadis kecil ini pasti tahu tentang konflik antara penatua ketiga dan Tan Yun kemarin. Dia sengaja meminta saya untuk mengekspos kekuranganku. "Tidak mungkin," gumam Luwu dalam hatinya. Luwu berkata diam-diam dan membungkuk. Lapor ketua. "Saat matahari terbenam kemarin, penatua ketiga datang padaku. Karena putranya Pang Tong adalah murid ayahku, dia ingin mencariku dan memintaku untuk berbicara dengan baik tentang putranya di depan ayahku. Setelah mengobrol denganku sebentar, penatua ketiga pergi ke gerbang abadi. Tentu saja, jika Kepala Subing tidak mempercayaiku, kau bisa menanyakannya secara langsung kepada ayahku," ucap Luwu. Mendengar perkataan itu, Sen Subing berkata dengan lemah, "Tidak perlu untuk memverifikasi. Aku hanya ingin menanyai kemana dia pergi. Karena dia pergi ke gerbang abadi, aku tidak akan menunggunya," ucap Sen Subing. Sen Subing berpikir itu tidak perlu. Apakah itu benar atau salah? Jika itu salah, Luwu menyapa ayahnya secara langsung. Bahkan jika dia memeriksanya, ayahnya akan mengatakan bahwa Pang Siyuan telah datang. Sen Subing menatap kerumunan dan mengucapkan kalimat pertama, yang mengejutkan semua orang. "Aku mengumpulkan kalian semua di sini karena ada peristiwa yang terjadi di penghujung hari kemarin." Sen Subing berkata dengan perasaan membunuh. Tan Yun yang sedang berlatih di pagoda ruang waktu No. 678. Diserang oleh seseorang, dan dia melarikan diri kembali ke Gunung Peri Changling dan akhirnya mati. Berita kematian Tan Yun, seperti bom berat,
jatuh ke kerumunan dan menyebabkan kegemparan. Apa? Kakak senior Tan dan Tan sudah mati. Kehebohan terjadi di kerumunan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Tan adalah murid teratas dalam daftar perang alkemis kita, agung sekali. Jika kakak senior Tan tidak mati lebih awal, dia akan menjadi yang teratas di daftar naga di masa depan. Sangat disayangkan, ucap kerumunan. Ketika para murid sedang berbicara, Luwu tercengang dan tiba-tiba berbunga-bunga dengan sukacita. Dia mengetahui dari Pang Siyuan bahwa Tan Yun hampir tidak memiliki darah dan daging dalam pelariannya. Dia pikir Tan Yun akan mati dengan luka yang begitu serius. Sekarang dia mendengar berita kematian Tan Yun. Jika tidak ada orang di sini, dia benar-benar ingin mengaum ke langit dengan gembira. Ketua, bawahan masih tidak percaya bahwa bakat jenius divisi pil kita mati begitu mudah, ucap penatua kedua Du Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Pada saat yang sama, dia juga merasa telah menyia-nyiakan Xuan Xingyan yang dia berikan kepada Tan Yun. Ketua Subing, di mana jenazah Tan Yun dikuburkan? Murid ini ingin mengunjunginya, ucap Fan Luo tampak sedih dan bersujud di antara kerumunan. Murid ini juga ingin mengunjunginya dan mempersembahkan dupa kepadanya, ucap Song Hong juga sama. Ketua Subing, kami juga ingin mengunjungi kakak senior Tan, sebagian besar murid setuju. Sen Subing melambai kepada semua orang untuk diam dan menghela nafas, dia dimakamkan di Gunung Peri Changling. Pergilah dan lihat apa yang ingin kalian lihat. Setelah itu, Sen Subing melirik para tetua dan dia akan di alam pemurnian jiwa, dan matanya menjadi semakin dingin. Kepala divisi ini tahu siapa saja musuh-musuh Tan Yun. Dan kepala divisi ini akan mencari tahu siapa pembunuhnya dan aku akan mengeksekusinya di depan umum. Tidak peduli siapa, apapun latar belakangmu, hanya ada satu hasil, yaitu kematian. Tidak ada keberuntungan, dan juga, kuharap pembunuhnya bukan dari divisi pil kita. Karena jika pembunuh itu dari divisi pil kita, maka dia bahkan berani membunuh murid yang menulis sejarah baru dengan memanjat pagoda 108 lantai. Pembunuhnya adalah pendosa abadi bagi divisi pil kita, ucap Seng Subing menggema. Setelah itu, Sen Subing menatap Sen Wende dan berkata, aku akan menyerahkan masalah pemulihan arena seni bela diri kepadamu. Setelah kau menjumlahkan berapa banyak batu roh yang kau butuhkan, pergilah ke aula untuk mengambilnya, ucap Sen Subing. Baik ketua, ucap ketika Sen Wende menjawab. Setelah itu Sen Subing terbang meninggalkan arena seni bela diri dengan pedang terbangnya. 2 jam kemudian, setelah Luwu memutuskan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia pergi ke Gunung Pangdao dan memberitahu Pang Shiyuan yang bersembunyi di gunung tentang kematian Tan Yun. Mereka sangat senang dalam setengah bulan berikutnya, aliran murid yang tak ada habisnya pergi ke Gunung Changling untuk melayat Tan Yun. Generasi jenius jatuh, dan semua murid yang pergi dipenuhi kesedihan yang mendalam. Oke, sampai di sini dulu ceritanya, lanjut ke part selanjutnya. Admin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga rezeki kalian dilancarkan juga.